Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran ilmu sharaf kita dan sekarang kita akan bahas pembentukan fi'il nahi ya. Sebelumnya kita bahas pembentukan fi'il mudhari' dan juga fi'il amr. Ya, sekarang kita bahas pembentukan fi'il nahi. Yang pertama pengertian fi'il nahi ya, fi'ilun nahi. Fi'il nahi adalah bentuk kata kerja larangan ya, kata kerja larangan. Contohnya la tasma', jangan kamu dengar, la taktub, jangan kamu tulis, la tajlis, jangan kamu duduk ya. Kemudian yang kedua pembentukan fi'il nahi. Fi'il nahi ini dibentuk dengan 4 langkah berikut. Ya, yang pertama ambil fi'il mudhari'nya dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari'. Ya, jadi asal pembentukan fi'il madhi ya. Jadi patokannya fi'il madhi, kemudian kita ubah menjadi fi'il mudhari' dulu. Kemudian yang kedua, ubah huruf mudhara'ahnya ya dengan huruf ta. Ya, awalnya huruf mudhara'ahnya itu kan ya. Ya, kita ubah menjadi ta. Kemudian yang ketiga, tambahkan huruf la yang artinya jangan di awal ya. Di awal kata. Kemudian yang keempat, sukunkan huruf akhirnya. Misalnya ta'allama fi'il mudhari'nya yata'allamu. Ya, kemudian huruf ya-nya, huruf mudhara'ahnya kita ubah menjadi ta, menjadi tata'allamu. Ya, kita tambahkan huruf la di awal menjadi la tata'allamu. Kemudian sukunkan akhirnya menjadi la tata'allam. Jangan kamu belajar. Zahaba yadhhabu. Kemudian tadhhabu la tadhhabu la tadhhab. Ya, insyaallah lebih mudah ya dari proses pembentukan fi'il amr. Tasrif fi'il nahi lengkap ya bisa dibaca di tabel 22 bab tasrif inti mendatar di bagian lampiran ya. Atau bisa merujuk ya ke bagian lampiran, di situ bentuk-bentuk fi'il nahi secara lebih terperinci. Adapun di sini ya dijelaskan langkah-langkah kenapa bisa fi'il nahi bentuknya seperti itu. Ya, ini proses pembentukannya. Adapun kalau praktiknya atau ingin menghafal, silakan merujuk ke lampiran di situ ya, tabel tasrifan fiil ya. Dan di sini ada latihannya, silakan dikerjakan tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Ya, setelah itu baru antum nanti cocokkan dengan kunci jawabannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran ilmu sharaf kita dan sekarang kita akan bahas bab terakhir dari bagian 1 buku ini ya, tentang seputar perubahan fiil. Di bab ini yaitu bab 5 ya, bagian 1 dari buku ini kita akan bahas tasrif fiil berdasarkan pelaku ya. Fiil madhi, fiil mudhari', fiil amr dan fiil nahi itu nanti bisa diubah berdasarkan pelakunya ya. Ada yang pelakunya orang ketiga laki-laki, dia, mereka gitu ya. Orang ketiga wanita. Kemudian orang kedua laki-laki, misalnya kamu, kalian. Kemudian orang kedua wanita juga. Kemudian orang ke satu laki-laki atau wanita, saya atau kami. Ya. Di sini contoh tasrifan ya, tasrifannya misalnya dari pola fa'ala. Ya, kita tasrif berdasarkan pelaku. Itu mentasrifnya ke bawah ya. Saya menyebutnya tasrif vertikal. Ya, tasrif menurun vertikal ke bawah di sini. Ya, cara mentasrifnya fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Ya, untuk fi'il mudhari' ya, yaf'ulu, yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna, taf'ulu taf'ulani yaf'ulna, taf'ulu taf'ulani taf'uluna,
taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Ya, untuk fi'il amarnya, ya. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Untuk fi'il nahi, la taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Ya, demikian ya. Contoh tasrif fi'il berdasarkan pelaku. Ya. Catatan tasrif fi'il berdasarkan pelaku ini biasanya ya saya istilahkan dengan tasrif vertikal. Ya, dalam kitab sharaf pada umumnya tasrif ini disebut tasrif lughawi ya, tapi saya lebih senang menyebutnya tasrif vertikal ya. Tasrif ke bawah. Nah, di sini contoh penerapannya ya untuk tasrif berdasarkan pelaku ini. Misalnya kita ingin mentasrif fi'il darosa. Ya, darosa artinya belajar. Ya, darosa belajar. Pelakunya dia laki-laki. Ya, kalau terjemahan lengkapnya darosa dia seorang laki-laki ya, satu orang telah belajar. Darosa mereka dua orang laki-laki telah belajar. Darosu ya, mereka para laki-laki telah belajar. Kalau darosat dia ya satu orang perempuan telah belajar. Darosata mereka dua orang perempuan telah belajar. Darosna ya mereka para wanita ya para perempuan atau para wanita telah belajar. Darosta ya kamu satu orang laki-laki telah belajar. Darostuma kalian berdua ya para laki-laki telah belajar. Darostum kalian para laki-laki ya lebih dari dua telah belajar. Darosti ya kamu seorang perempuan telah belajar. Darostuma ya kalian berdua ya para wanita. Kalian berdua para wanita telah belajar. Darostunna kalian ya para wanita lebih dari dua telah belajar. Darostu aku atau saya telah belajar ya bisa untuk laki-laki dan wanita. Darosna kami ya bisa laki-laki untuk wanita ya telah belajar. Begitu cara terjemahan lengkapnya ya. Untuk fi'il mudhari juga sama ya, tinggal diganti dengan kata sedang. Kalau darosa kan fi'il madhi telah lampau ya, telah belajar. Kalau yadrusu sedang belajar ya. Kemudian untuk fi'il amar udrus ya, ini perintah untuk ke satu orang laki-laki. Udrus ya, kalau kita ingin memerintah anak kita yang laki-laki satu orang untuk belajar, kita katakan udrus. Kalau kita perintahkan kepada dua orang laki-laki, udrusa. Kalau kita perintahkan kepada para laki-laki, udrusu. Ya, misalnya kita punya siswa laki-laki semua banyak, ya kita suruh mereka belajar, maka perintahnya udrusu, belajarlah kalian. Kalau kita perintah satu orang wanita, udrusi, ya belajarlah kamu. Ya, kalau kita punya anak perempuan satu orang kita suruh belajar, perintahnya udrusi. Kemudian kalau dua orang udrusa, ya sama dengan untuk laki-laki. Kemudian kalau perempuan banyak udrusna. Ya, ini untuk perintah. Tapi kalau larangan, la tadrus, ya kita melarang satu orang laki-laki, la tadrus, la tadrusa kalau dua orang, la tadrusu kalau lebih dari dua. La tadrusi ya, untuk melarang satu orang perempuan, la tadrusa melarang dua orang perempuan, la tadrusna melarang perempuan yang lebih dari dua. Ya, ini tinggal mengikuti pola intinya. Pola intinya kan sebelumnya fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kemudian kita masukkan darosa. Jadi darosa, darosa, darosu. Darosa, darosata, darosna. Darosta, darostuma, darostum. Darosti, darostuma, darostunna. Darostu, darosna. Yadrusu ya, yadrusu, yadrusani, yadrusuna. Tadrusu, tadrusani, yadrusna. Tadrusu, tadrusani, tadrusuna. Tadrusina, tadrusani, tadrusna. Adrusu, nadrusu. Untuk amar udrus, udrusa, udrusu, udrusi, udrusa, udrusna. Fil nahyi la tadrus, la tadrusa, la tadrusu, la tadrusi, la tadrusa, la tadrusna. Ya, demikian ya contoh mentasrif fiil berdasarkan pelaku, dan ini pelajaran yang sangat penting terutama bagi kita yang ingin bisa percakapan ya. Karena nanti dalam bercakap-cakap kan kita akan menggunakan banyak variasi fiil ya, terutama fiil untuk orang pertama dan orang kedua ya. Biasanya untuk orang yang kita ajak bicara atau kita lagi ngomongin orang ketiga, yaitu kita harus tahu ya pengubahannya. Misalnya kita ingin
bertanya kepada seseorang teman kita, apakah kamu telah belajar? Apakah hal telah belajar kamu, yang kita tanya misalnya satu orang laki-laki, berarti hal darosta, ya. Tapi kalau kita tanya satu orang perempuan, hal darosti. Tapi kalau kita misalnya tanya teman kita banyak nih, apakah kalian sudah belajar? Hal darostum, ya kita harus ubah tuh fiilnya. Ya, oleh karena itu, ya hendaknya tasrifan ini dihafal dengan baik, ya. Dan supaya antum lebih paham, coba nih kerjakan latihannya, ya, tanpa melihat kunci jawabannya. Ya, setelah itu nanti antum baru cocokkan jawaban antum dengan kunci jawaban. Ya, berarti kita selesai ya membahas perubahan fiil. Setelah ini kita akan masuk bab bagian kedua ya dari buku ini tentang perubahan isim. Dari fiil maudhi nanti bisa kita ubah menjadi isim. Ya, dengan berbagai macam variasinya. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.